Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Rabu 6 April 2022. Kali ini bersama saya Keriawan Sibiring. Dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, tim Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara akhirnya menetapkan Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin angin ditetapkan tersangka dalam kasus penganiayaan kerangkeng manusia. Penetapan tersangka Bupati nonaktif berdasarkan pendalaman tim penyidik bersama Komnas HAM dan LPSK. Mantan Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin angin ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik Ditreskrimum Polda Sumatera Utara di gedung KPK. Dari hasil gelar perkara dan menetapkan terbit rencana perangin angin merupakan pemilik tempat dan bertanggung jawab terhadap keberadaan kerangkeng manusia. Terhadap tersangka dijerat pasal berlapis dengan pasal 2, pasal 7, 10, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan atau pasal 333 KUHP, pasal 351, pasal 352, dan pasal 353 tentang penganiayaan mengakibatkan korban meninggal dunia serta pasal 170. Tim penyidik sudah melaksanakan gelar perkara dan menetapkan saudara TRP selaku orang atau pihak yang memiliki tempat dan bertanggung jawab terhadap tempat tersebut ditetapkan sebagai tersangka. Teman-teman sekalian, tersangka yang dipersangkakan melanggar pasal 2, pasal 7, pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan atau pasal 333 KUHP, pasal 351, pasal 352 dan pasal 353 penganiayaan mengakibatkan korban meninggal dunia dan pasal 170 KUHP. Ini semuanya diterapkan khususnya kepada TRP dijuntokan dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 dan ke 2 KUHP. Sebelumnya, Polda Sumatera Utara telah menetapkan 8 tersangka kasus kerangkeng penyiksaan manusia dijerat pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana orang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pemirsa, seorang supir minibus yang diduga mengantuk saat membawa 6 penumpang yang datang dari arah Penyambungan menuju Kecamatan Natal jatuh ke sungai. Ke-6 penumpang ini mengalami luka berat dan ringan sehingga dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan dari tim medis. Satu unit mobil minibus bernomor polisi BB 1625RB yang jatuh ke Sungai Batang Natal di Kelurahan Simpang Gambir, Kecamatan Linggabayu dievakuasi warga dan aparat kepolisian. Evakuasi mobil minibus merek L300 ini menggunakan alat seadanya. Dengan waktu singkat, mobil ini bisa dievakuasi dari dalam sungai. Kejadian ini terjadi pada dini hari tadi. Diduga supir angkutan Zulfahri Batubara mengantuk saat membawa 6 penumpang yang datang dari arah kota Penyambungan menuju Kecamatan Natal. Namun ketika tiba di lokasi kejadian, supir mengantuk, kemudian hilang kendali dan banting setir ke arah sungai sedalam 6 meter. Pada peristiwa kecelakaan ini tidak ada korban jiwa, tetapi supir dan 5 penumpang mengalami luka berat dan ringan. Penyambungan menuju ke arah Natal dengan membawa penumpang sebanyak 6 orang. Setibanya di lokasi kejadian, supir merasa ngantuk dan masuk ke dalam sungai. Penyebab daripada kejadian di samping jalannya menikung arah ke kanan daerah Penyambungan dan berlubang sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas ataupun laka tunggal.
Akibat kecelakaan tunggal ini, supir dan 5 penumpang dibawa ke Puskesmas Kecamatan Linggabayu untuk mendapatkan pertolongan dari petugas medis. Pemirsa, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musara Jeksa menyerahkan mobil jenazah dari Yayasan Haji Anif kepada pengurus BKM Masjid Istiqomah di Komplek Petpur Abri Medan Estate. Hadirnya mobil jenazah diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan fardu kifayah bagi masyarakat yang membutuhkan. Wagubsu Musara Jeksa menyampaikan harapannya mobil jenazah ini bisa dikelola dengan baik. Petugas yang dipercayai mohon meluangkan waktu dapat menerima telepon dari jamaah atau terkendala masalah tak ada supir. Mohon supaya diatur agar semua warga, jamaah masjid atau umat yang membutuhkan mobil jenazah bisa terlayani. Kepada para jamaah, IJEK menyampaikan permohonan maaf setelah 3 bulan baru bisa menepati janji memberikan bantuan. Sementara itu, Ketua BKM Al-Istiqomah Yunus Karim Hutasuhut menyampaikan sebelumnya Masjid Al-Istiqomah selalu mengalami kendala atas permintaan warga yang membutuhkan ambulans atau mobil jenazah. Untuk itu, dengan kehadiran 1 unit mobil jenazah ini, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Yayasan Haji Anif dan terkhusus kepada Bapak Wakil Gubernur yang telah memberi perhatian kepada kami di sini. Semoga Bapak Wagub diberkahi umur dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Ardiansyah dalam tausiahnya menyampaikan agar seluruh jamaah yang hadir untuk mencontoh kedermawanan Nabi Muhammad SAW, khususnya saat Ramadan tiba. Nabi Muhammad itu sangat dermawan dan kedermawanannya bertambah saat Ramadan. Hal itu jugalah yang ingin dicontoh oleh almarhum Haji Anif yang kemudian dilanjutkan oleh anak-anaknya. Ya, pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Medan, Muhammad Bobi Afif Nasution, beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Jadikan bulan suci Ramadan ini momentum masyarakat Kota Medan untuk berkolaborasi menuju Medan yang berkah. Semoga amal ibadah kita mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Berbagai pengalaman telah kita lalui bersama dalam tayangan selama ini. TVRI Sumatera Utara selalu hadir dan siap melayani pemirsanya. Saya, Tahrizal, Kepala TVRI Sumatera Utara, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa, di Kabupaten Nias Utara, lahan perkebunan rakyat seluas 5 hektar hangus terbakar. Hingga kemarin api masih terus membesar dan upaya pemadaman hanya dilakukan secara manual. Dari penuturan warga pemilik beberapa lahan perkebunan yang terbakar ini, mulai kebakaran lahan ini terjadi sejak Senin lalu. Hingga saat ini belum diketahui penyebab kebakaran.
Namun sumber api diprediksi berasal dari arah timur perkebunan kawasan Kampung Bolia, Kelurahan Pasar Lahewa, kemudian terus meluas ke kawasan lainnya. Upaya sementara dilakukan warga pemilik kebun, yaitu melakukan pemadaman api dengan cara manual, menggunakan alat seadanya di lokasi kebakaran. Pemilik lahan perkebunan berharap agar ada bantuan pemadaman dari pemerintah untuk mempercepat pemadaman. Apabila api terus meluas, akan berpotensi memasuki kawasan gambut arah hutan mangrove ke tepian pantai, bahkan dapat memasuki kawasan pemukiman warga. Tiba-tiba saja membakar dia. Oh gitu ya, karena kemarau gitu ya? Iya, karena musim panas ini. Iya, ada berapa hektar jadi yang sudah terbakar sampai saat ini? Berapa luasnya? Perkiraan. Ada 5 hektar, 10 hektar? Di atas 5 hektar lah. Di atas 5 hektar ya? Nah, sampai saat ini apa saja bantuan yang sudah ada untuk memadamkan api yang sudah dilakukan? Tidak ada. Tidak ada ya? Jadi secara mandiri saja? Iya. Pada areal kebun beberapa tanaman produksi rakyat yang memasuki masa peremajaan, tahap awal dan tahap perawatan lanjutan, diantaranya bibit kelapa yang sebagian telah mulai ditanam. Selain itu, ratusan batang pohon pinang telah memasuki umur 5 tahun. Saat ini semua tanaman yang ada di lahan perkebunan rakyat ini mengalami kerusakan. Bahkan sebagian akan berpotensi mati karena tanamannya sudah layu akibat dibakar api. Pemirsa, 1 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Nias Utara yang dikerahkan memadamkan api belum bisa memasuki titik lokasi kebakaran perkebunan karena tidak ada akses jalan. Saat ini petugas damkar hanya dapat melakukan penyemprotan air di sekitar hunian warga untuk mencegah penyebaran api ke arah rumah-rumah warga. Saat ini kebakaran perkebunan rakyat terus terjadi dan apabila tidak segera dipadamkan, diprediksi masih dapat menjalar hingga memasuki kawasan pemukiman warga di Kelurahan Pasar Lahewa, Nias Utara. Pemerintah setempat bersama unsur TNI Polri telah turun ke lokasi untuk melihat langsung kondisi kebakaran lahan yang masih terus terjadi. Berhubung jauhnya titik lokasi dan tidak adanya akses jalan yang dapat dilalui, mobil pemadam kebakaran kini petugas hanya dapat melakukan penyemprotan air dari arah hunian penduduk kawasan Kelurahan Pasar Lahewa. Hal itu dilakukan karena tiupan angin bergerak ke arah utara dan timur laut. Saat ini dalam upaya pemadaman kebakaran masih diupayakan oleh pemerintah setempat. Namun apabila kobaran api belum dapat diatasi hingga sore ini, Pemkab Nias Utara akan meminta bantuan damkar dari Pemkab Nias dan Pemko Gunung Sitoli. Ya, memang beda-bedanya sampai saat ini kita dari pemerintah daerah Nias Utara masih memiliki 1 unit mobil pemadam kebakaran. Dan tentunya kita terus berupaya menambah armada ya. Dan begitu juga kita berharap kalau ada dukungan dari pemerintahan pusat ya. Memang upaya kita terus kita menggerakkan masyarakat setempat, melakukan fasilitas, pemakaian fasilitas, dan memang kita belum lagi meminta bantuan kepada kabupaten kota yang lain ada di Kepulauan Nias. Ya, mungkin nanti kalau kita lihat sampai sore ini belum ada tanda-tanda apinya padam, tentunya kita akan koordinasi lebih lanjut. Pemerintah setempat kini mulai mendata jumlah lahan yang terbakar berikut tanaman produktif yang mengalami kerusakan. Pemerintah setempat menyatakan akan mengalokasikan anggaran untuk membeli pengadaan bibit termasuk penanaman kembali tanaman warga yang terbakar. Untuk sementara diprediksi penyebab kebakaran adalah karena aktivitas warga yang bermaksud hendak membuka lahan baru dengan cara membakar lahan. Kini koordinasi dengan pihak kepolisian telah dilakukan agar penyelidikan dilakukan guna pencegahan bencana serupa tidak terjadi lagi. Ya, pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia.
Pemirsa, pada pelaksanaan uji kompetensi keahlian UKK SMK tahun 2022, pemerintah melalui Direktorat Pembinaan SMK telah mengeluarkan panduan UKK SMK 2022, yaitu instrumen verifikasi dan soal berikut penilaiannya. Seperti halnya pelaksanaan uji kompetensi keahlian UKK SMK 2022 di Yayasan Pendidikan Parulian, 4 Porsea berlangsung lancar menerapkan protokol kesehatan. Pelaksanaan UKK ini di Yayasan Parulian 4 Porsea berlangsung 3 hari, melibatkan pengawas dari internal atau guru penguji eksternal dari dunia usaha atau dunia industri, serta pengawas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Toba. Kepala Sekolah SMK Yayasan Parulian 4 Porsea, Jeti Situmorang, mengatakan untuk soal UKK SMK 2022 ini hampir sama seperti soal UKK SMK 2021 yang lalu. Tetapi untuk soal UKK SMK 2022 ada sedikit penambahan, yaitu soal praktik dan soal teori. UKK SMK 2022 adalah penilaian yang dilakukan kepada siswa SMK untuk mengukur kompetensi siswa dengan kualifikasi jenjang 2 atau 3 pada KKNI. UKK SMK ini dilaksanakan pada akhir masa belajar untuk kelas 12 oleh lembaga sertifikasi profesi atau sekolah yang telah terakreditasi bersama Mitra Dunia Usaha Industri. Bagi sekolah dan siswa, UKK SMK 2022 ini bisa menjadi indikator capaian standar kompetensi lulusan SKL. Sementara bagi stakeholder, capaian hasil UKK ini dapat dijadikan sebagai informasi atas kompetensi yang dimiliki oleh calon tenaga kerja. Bentuk soal UKK SMK 2022 dapat berupa penugasan atau bentuk lain yang dinilai secara individu untuk membuat suatu produk berdasarkan soal yang telah ditugaskan sesuai dengan standar kompetensi. Dalam pelaksanaannya, SMK dapat memilih salah satu atau beberapa jenis skema ujian. Dalam UKK tahun pelajaran 2021-2022 terdapat 6 jenis skema ujian. Atau UKK yang diselenggarakan di SMK Swasta Parulian 4 Porsea ini dilaksanakan selama 3 hari yang terdiri mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Jadi kami membaginya atas beberapa gelombang yang melibatkan tim penguji dari internal yang terdiri dari guru kita, penguji dari eksternal yaitu dari dunia usaha atau dunia industri, dan dari pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten. Pada kondisi masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir, sekolah menyelenggarakan UKK merujuk pada keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Pemirsa, ujian sekolah untuk siswa kelas 12 di Sumatera Utara akan dilaksanakan secara serentak, yaitu mulai 18 hingga 25 April 2022. Pelaksanaan ujian sekolah ini telah disambut dengan berbagai persiapan oleh sekolah, termasuk di Sekolah SMA Negeri 15 Medan. Di SMA Negeri 15 Medan, siswa yang akan mengikuti ujian sekolah sebanyak 379 siswa. Jumlah ini untuk jurusan IPA 280 siswa dan jurusan IPS 99 siswa. Sesuai peraturan pelaksanaan ujian sekolah, maka di sekolah ini dibentuk Standar Operasional Prosedur. Standar Operasional Prosedur atau SOP ini telah disetujui dan disahkan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Medan Utara. SOP ini dibuat sebagai acuan bagaimana mekanisme pembuatan soal, jadwal, dan pengoreksian. Sementara pembuatan soal diserahkan kepada sekolah melalui musyawarah guru mata pelajaran MGMP dengan materi ujian sekolah standar nasional dan memenuhi unsur soal HOTS. Setelah dibuat SOP di sekolah ini dari semua mata pelajaran yang diujikan pada ujian sekolah, ditetapkan untuk jurusan IPA jumlah soal 40 dengan rincian pilihan berganda 35 soal dan esai 5 soal. Sementara jurusan IPS sebanyak 45 soal dengan rincian 40 soal pilihan berganda dan 5 soal esai. Pelaksanaan ujian sekolah dilakukan secara luring dengan kapasitas 50% setiap ruangan kelas, sesuai peraturan prokes COVID-19. Akan tetapi ujian sekolah di sekolah ini berbasis kertas berdasarkan hasil musyawarah di sekolah ini.
Selama ujian sekolah berlangsung, hanya 2 mata pelajaran yang diujikan setiap hari dengan durasi menjawab soal selama 2 jam. Setiap pergantian mata pelajaran dilakukan istirahat selama 30 menit. Kepala SMA Negeri 15 Medan, Gokman Sianturi mengatakan, seluruh siswa kelas 12 telah siap untuk mengikuti pelaksanaan ujian sekolah. Menyusul telah dilaksanakan berbagai pertemuan dan sosialisasi serta pemberitahuan kepada para orang tua atau wali siswa agar anak-anak mereka diawasi dengan baik di rumah sehingga ketika ujian sekolah berlangsung semuanya dapat hadir 100%. Kita sudah melakukan monitoring, memberikan sosialisasi, arahan, motivasi kepada setiap peserta didik dalam setiap kelas, baik SIP A maupun SIP B. Di samping itu juga, kita juga sudah sosialisasikan informasinya kepada orang tua peserta didik, supaya sama-sama mendukung, menyiapkan, dan mendoakan kesuksesan pelaksanaan ujian sekolah di SMA Negeri 15. Jika ada di antara siswa yang berhalangan ikut ujian sekolah utama, akan diberi kesempatan ujian sekolah susulan pada 26 hingga 29 April 2022. SMA Negeri 15 Medan tahun ini memiliki anggota subrayon 15 sekolah yang sudah mandiri melakukan ujian sekolah. Walau belum dilaksanakan ujian sekolah, para siswa yang ikut seleksi jalur SNMPTN sudah mengetahui mereka lulus di perguruan tinggi negeri. Di sekolah ini sebanyak 41 siswa lulus SNMPTN tahun ini atau naik dari tahun lalu sekitar 141%. Ya, pemirsa, berikut kami hadirkan segmen Serba Serbi Ramadan. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia Kota Medan selama bulan Ramadan melakukan kegiatan safari dakwah ke sejumlah masjid yang ada di Kota Medan. Berbagai tema diangkat pada safari dakwah ini untuk meningkatkan akidah dan akhlak umat. Seperti safari dakwah Ramadan yang dilakukan di Masjid Amal Muslimin Jalan Menteng 7 Medan. Anggota DPRD Kota Medan Afif Abdillah dijadwalkan sebagai penceramah tim safari dakwah Ramadan 1443 Hijriah Majelis Ulama Indonesia Kota Medan. Afif Abdillah mengatakan pada safari dakwah yang dilakukan memberikan masukan kepada jemaah masjid agar menjadikan masjid sebagai masjid mandiri di mana terdapat pusat kegiatan ekonomi di area masjid. Dikatakan ada pun tujuan dari masjid mandiri ini di mana jemaah yang berada di sekitar masjid dapat melakukan aktivitas perekonomian di areal masjid yang dapat meningkatkan pendapatan dan perekonomian warga. Selain itu, jika seluruh masjid yang ada di Medan sudah menuju masjid mandiri, pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 dapat terwujud. Tadi kita berfokus kepada ekonomi umat, bagaimana agar kita membangun ekonomi umat dari masjid. Itu ada pemerintah kota melaksanakan program masjid mandiri yang kami dari Majelis Ulama sangat mendukung hal tersebut, dan kita mensosialisasikan bagaimana agar mulai dari BKM mulai membuka usaha sehingga masjid bisa mandiri. Masjid ini, Masjid Amal Muslimin, saya lihat masih belum melaksanakan masuk ke dalam program masjid mandiri. Insya Allah akan kita masukkan. Kita sudah minta kepada BKM untuk mulai membuka usaha di dalam masjid, di lingkungan masjid, sehingga bisa nanti kita support dari Majelis Ulama, terutama di Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, dalam hal pembinaan, begitu juga nanti bantuan-bantuan yang bisa kami berikan secara baik secara fisik maupun secara support mental, maupun bagaimana agar seluruh yang ada di BKM masjid ini bisa benar-benar menjalankan usaha secara syariah. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Medan, Ustadz Dr. Haji Hasan Mansur mengatakan, safari dakwah Ramadan ini sudah menjadi agenda bagi Majelis Ulama Kota Medan untuk penguatan akidah dan akhlak serta penguatan Islam wasatiyah dan lainnya.
Ustadz Dr. Haji Hasan Matsum berharap agar melalui safari dakwah yang dilakukan dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan iman para jamaah. Bagaimana mungkin jamaah akan datang melaksanakan ibadah ke masjid kalau kehidupannya sulit? Jadi oleh karenanya masjid sesungguhnya punya misi, punya rencana untuk mengupayakan agar jamaah yang ada di sekitar masjid itu yang merupakan jamaah aktif di masjid untuk melaksanakan ibadah harus menjadi perhatian utamanya. Bagaimana jika mereka sakit, kalau nggak datang 3 hari ada apa? Oh ternyata sakit, rupanya memang nggak mampu untuk berobat. Nah, jadi hal-hal seperti itu sebenarnya yang diharapkan yang dimasukkan daripada masjid mandiri itu, sehingga tidak kita harapkan lagi misalnya pihak-pihak mana yang membantu daripada masjid kita, tapi kita sudah mampu memenuhi kebutuhan daripada masjid yang kita kelola sebagai kepentingan daripada umat Islam di tempat tersebut. Seluruh jamaah dan BKPRNI menyambut antusias safari dakwah yang dilaksanakan MUI Kota Medan. Ya, pemirsa, Masjid Jami' Belawan menjadi salah satu masjid terbesar di kawasan Medan Utara yang mampu menampung ribuan jemaah. Sepanjang bulan Ramadan padat dengan aktivitas dakwah dan setiap hari berbuka puasa tetap menyediakan bubur sup sebagai menu istimewa andalannya. Masjid Jami' yang terletak di Jalan Selebes, Kelurahan Belawan 2 ini menyediakan bubur sup untuk berbuka puasa bagi para jemaahnya. Selain itu juga diberikan kepada warga di sekitar masjid. Bubur yang berasal lemak ini berbahan dasar beras, santan, daging cincang, udang, merica, cabai, garam, kentang dan wortel, serta daun sup yang setiap hari dimasak jemaah kaum ibu yang dipercayakan kepada Ibu Midah. Setiap harinya, bubur sup ini dimasak sebanyak 20 kg yang diperuntukkan bagi para jemaah yang berbuka puasa di Masjid Jami' Belawan ini sebanyak 500 orang serta warga di lingkungan masjid. Bahan bubur sup ini dimasak setelah sholat zuhur hingga selesai pemasakan menjelang sholat asar. Selanjutnya bubur yang sudah dimasak tersebut dibawa ke beranda Masjid Jami' untuk dibagi-bagikan kepada jemaah yang berbuka puasa, serta kalangan musafir dan masyarakat sekitar yang ingin membawa sebagai bekal perjalanan atau menikmatinya bersama keluarga di rumah. Ketua BKM Masjid Jami' Belawan Haji Irfan Hamidi mengatakan pihaknya menyediakan bubur sup setiap hari di bulan Ramadan yang sudah dilakukan sejak puluhan tahun lalu. Sedangkan bahan bubur sup yang dijadikan untuk santapan berbuka puasa ini berasal dari infak warga dan sejumlah pengusaha di Belawan. Adapun santapan berbuka puasa pada setiap tahunnya tetap kami sajikan bubur sop beserta snack dan buah-buahan adalah selain daripada untuk berbuka puasa adalah untuk memuliakan jamaah Masjid Jami' pada khususnya, dan juga bubur sop itu ada juga diberikan kepada umat Islam yang berada di sekitar masjid khususnya dan juga di luar sekitar Masjid Jami' yang kita cintai ini. BKM, Badan Kesejahteraan Masjid Jami' bersama jamaah agar bisa bersatu padu untuk menjalin ukhuwah Islamiyah yang baik, sehingga masjid sebagai momentum adalah untuk kebangkitan umat Islam ke depan. Aktivitas dakwah di Masjid Jami' Belawan yang berdiri sejak tahun 1932 ini setiap malam di bulan Ramadan dilakukan tadarusan, dan pagi hari usai sholat subuh ada ceramah agama yang disampaikan pemuka agama atau ustadz. Pemirsa, di Masjid Agung Lubuk Pakam, yaitu di Komplek Perkantoran Pemkab Deli Serdang, Kecamatan Lubuk Pakam, pada sholat tarawih ada peningkatan jamaah dari tahun sebelumnya. Tahun ini ada perbedaan sholat tarawih di masjid ini karena di antara jemaah tidak lagi berjarak, tetapi harus melaksanakan protokol kesehatan. Inilah suasana ketika pelaksanaan sholat tarawih di Masjid Agung Lubuk Pakam, di mana pelaksanaan sholat tarawih tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ketika pandemi COVID-19 meningkat.
Pelaksanaan sholat tarawih di Masjid Agung Lubuk Pakam ini dilaksanakan sebanyak 23 rakaat setelah 8 rakaat, dilakukan jeda selama 5 atau 7 menit, kemudian dilanjutkan kembali. Pada tahun ini, para jamaah diperbolehkan untuk merapatkan saf. Menurut pengurus Badan Kemakmuran Masjid BKM Rustam Rokan di Masjid Agung Lubuk Pakam, antusias jamaah sholat tarawih mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dengan meningkatnya jumlah jamaah ini, pihak BKM menghimbau agar mematuhi protokol kesehatan para jemaah untuk tetap memakai masker pada saat melaksanakan ibadah sholat. Sementara untuk saf yang selama ini berjarak, tetapi tarawih pada tahun ini diperbolehkan mendapatkan saf. Masjid Agung Sultan Taf Sinar Basar Syah Kabupaten Serdang di tahun 1443 Hijriah ini melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Yang menjadi imam pada malam hari ini adalah Al-Ustaz Al-Hafiz Rahmat Habibi, SPDI. Kemudian sebagai bilalnya Al-Ustaz Hasbi Farisi. Oleh sebab itu kami menghimbau kepada jemaah sekalian untuk dapat kiranya melaksanakan protokol kesehatan, yaitu termasuk sekali menggunakan masker. Walau ada kelonggaran syarat sholat tarawih berjamaah, para jamaah tetap dihimbau untuk mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker pada sholat. Ya, pemirsa, informasi Ramadan lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Medan, Muhammad Bobi Afif Nasution, beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Jadikan bulan suci Ramadan ini momentum masyarakat Kota Medan untuk berkolaborasi menuju Medan yang berkah. Semoga amal ibadah kita mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Berbagai pengalaman telah kita lalui bersama dalam tayangan selama ini. TVRI Sumatera Utara selalu hadir dan siap melayani pemirsanya. Saya, Tahrizal, Kepala TVRI Sumatera Utara, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa, cendol pandan menjadi salah satu minuman manis menu berbuka puasa yang kerap ditemukan pada saat bulan Ramadan. Bahan baku minuman segar ini terbuat dari tepung beras, pandan, dan soda yang dihidang di atas bara api selama 1,5 jam. Salah seorang pedagang musiman, Ibu Asma Lubis, pengrajin cendol bersama 5 karyawannya mengolah cendol pandan setiap hari selama bulan suci Ramadan. Cendol pandan yang terbuat dari bahan baku tepung beras dan daun pandan serta soda ini dihidang di atas bara api selama 1,5 jam. Setelah adukan tepung, pandan, dan soda ini sudah merata, seterusnya cendol langsung dituangkan ke dalam baskom yang sudah diisi dengan air sehingga berbentuk cendol. Cendol pandan ini adalah salah satu bahan baku minuman segar, seperti es cendol, es dawet, dan kolang-kaling, serta minuman segar lainnya sering dijumpai saat membeli takjil di pasar musiman Ramadan.
Es cendol adalah salah satu musiman khas Mandailing yang masih terus diminati warga untuk dijadikan minuman segar. Nur Hakimah Pulungan, salah seorang karyawan pengrajin cendol, mengatakan, minuman cendol ini sudah puluhan tahun masih terus diminati warga karena harganya juga terjangkau. Biasanya itu menu buka puasa, biasa itu dibuat ke kolak, cendol, bubur cendol, ya. Terus ke es dawet dan minum-minum makanan lainnya. Ini bahannya apa aja? Bahannya itu beras tepung, terus pandan, air, susu formel sama soda. Ya. Terus masaknya berapa lama ini? Masaknya itu kira-kira 1,5 jam. 1,5 jam. Ya. Ini nanti dipasarkan kemana? Dipasarkan ke pasar pagi. Pasar tradisional ya. Iya. Harga cendol pandan ini sangat terjangkau atau murah, yaitu mulai dari harga 3.000 hingga 5.000 setiap bungkus. Cendol ini juga dipasarkan ke sejumlah pasar-pasar tradisional di Kabupaten Mandailing, Natal. Pemirsa, di Kota Medan terdapat koleksi sejumlah manuskrip kuno yang dikumpulkan sejarawan Kota Medan, Dr. Ikhwan Ajari. Keberadaan manuskrip kuno yang dikumpulkan sejak tahun 2007 ini memberikan pengetahuan bahwa Sumatera Utara memiliki sejarah dan peradaban Islam di masa lalu. Sebuah manuskrip atau mushaf Al-Quran kuno yang dikoleksi sejarawan Sumut Dr. Ikhwan Ajari ini memiliki motif yang unik. Keunikan motif ini mewakili setiap daerah dengan ikon seperti Melayu Pantai Timur, motif Jawa, motif Melayu Aceh, Simalungun, dan bunga matahari. Ada juga motif di luar Sumatera Utara yang dikoleksi seperti motif Aceh dan Jawa karena ditemukan di Sumatera Utara. Motif mushaf Al-Quran ini termasuk menjadi koleksi Ikhwan Ajari yang saat ini disimpan di Museum Al-Quran Jalan Pancing, Medan. Dari semua mushaf ini ditulis tahun 1070 Hijriah. Mushaf ini adalah mushaf Al-Quran tertua yang menjadi koleksinya. Selain mushaf kuno, Ikhwan Ajari juga mengkoleksi koin dirham kuno peninggalan dinasti Umayyah di Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan ini membuktikan bahwa peradaban Islam abad ke-7 telah sampai ke Sumatera Utara. Selain itu juga terdapat koleksi 20 buku fikih dan tanaman seperti bawang putih, bawang merah, dan labu yang disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran. Pemirsa, berbagai menu makanan buka puasa tersedia setiap bulan Ramadan. Salah satunya adalah paket makanan berupa rotan muda bakar, merupakan panganan khas Mandailing Natal. Judul kudapan khas untuk berbuka puasa. Kobaran api dan kepulan asap tampak dari pinggiran Jalan Ledda Sujono sebagai ciri khas memasak rotan muda. Pakat merupakan makanan yang memiliki rasa pahit dan gurih. Selain dibakar, pengolahan pakat juga bisa dengan cara direbus. Setiap bulan Ramadan, masyarakat mengkonsumsi pakat dengan menggunakan sambal dan disantap saat berbuka puasa. Salah seorang pedagang, Nur Aisyah, mengatakan ia menjual pakat di Jalan Ledda Sujono setiap bulan Ramadan sehingga sudah cukup dikenal masyarakat luas. Dengan pengolahan yang sederhana, pakat juga dapat mendatangkan keuntungan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Dalam sehari, ia mampu menghabiskan 1.200 batang pakat, di mana satu batang pakat dijual dengan harga Rp4.000. 1.200 batang. Sekarang ini berapa sih jual, Kak? 10.000. Biasa beli dari mana aja sih biasanya? Entah kemana-mana bang, orang-orang luaran sana pun datang kemari. Orang Siantar, Tebing pun kadang datang kemari. Kak, khasiatnya apa sih Kak sebenarnya? Bikin selera makan aja bang. Udah khasnya, kalau bulan puasa kan udah khasnya. Jadi orang banyak yang beli, minatnya banyak. Kalau diapain, di sambal kecap enak, di holati enak, di anyang enak. Nanti baru dikeluarin atau dijual begitu aja tuh gimana ya Kak? Nggak nentu, tapi banyakan dibuka. Kalau yang udah yang masih ada kulitnya mau dibawa jauh. Selain pakat, Nur Aisyah juga menjajakan aneka makanan khas lainnya, yakni lemang. Lemang yang merupakan panganan khas tanah Melayu, sengaja ia jual untuk dapat menjadi kudapan yang khas ketika berbuka puasa.
Proses pembuatan lemang tersebut dibakar dengan menggunakan lapisan bambu dan di dalamnya dimasukkan pulut yang juga dilapisi dengan daun pisang. Lemang juga sangat nikmat dimakan jika disandingkan dengan tapai, serikaya, dan bumbu rendang. Nur Aisyah menjual lemang bambunya seharga Rp25.000. Terusnya memang ada puncelotan, ada lemangnya. Yang khas dari lemang ini apa sih Kak bedanya dengan lemang-lemang yang lainnya? Kalau khasnya kan kami kan masaknya langsung pakai bambu. Kalau orang kan enggak dikukus gitu. Beda-beda masaknya. Berapa lama ini tingkat kematangannya Kak? 4 jam. 4 jam ya Kak ya. 4 jam lebih lah. Kalau begini di bulan Ramadan berapa bambu bisa dijual seharinya Kak Nur? 150 batang. Berapa satu batangnya Kak? 25.000. Ya. Biasanya orang belinya yang asli atau justru ikut gula dan lain sebagainya? Kadang pakai tape, sele gitu. Tapi baru-baru ini juga lah bikin lemang apanya, selenya. Iya, pemirsa, berbagai macam panganan dan minuman hadir di tengah-tengah masyarakat selama bulan puasa, diantaranya es durian hantu yang mulai viral di Kabupaten Deli Serdang. Pemilik warung memakai jasa hantu dan badut untuk menarik minat warga membeli es durian yang disajikan di dalam buah kelapa. Berbagai cara dilakukan dalam menarik minat pembeli, diantaranya di lokasi penjual minuman di Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Pedagang es durian ini viral setelah pemiliknya menggunakan jasa orang yang berpakaian hantu pocong dan badut melayani untuk menarik minat pembeli. Hantu yang dimaksud bukanlah sebagai penglaris, tetapi satu orang yang menggunakan kostum hantu pocong hitam dan satu lagi berperan menjadi badut. Aksi kedua orang ini mendapat perhatian warga masyarakat sekitar dan sangat tertarik menyaksikan aksi kedua marketing warung es buah ini sehingga warga mampir untuk membeli. Tampilan sop durian yang ciamik, menggugah dahaga dan berkuah daging durian membuat warga kian mengemarinya. Irisan buah melon, jeli, sirup manis, dan santan juga memberi rasa manis yang komplit di menu sop durian. Selain itu, pemilik warung juga memiliki menu spesial, yaitu es kelapa durian, di mana campuran dawet durian disajikan dalam buah kelapa sebagai wadahnya. Menurut pemilik warung, Febri Armayati, ia selalu mengkombinasikan buah durian pada setiap menu yang disajikan, diantaranya dawet durian, sop buah, durian, kolak durian, dan menu spesial es kelapa durian. Harganya cukup terjangkau, mulai dari Rp10.000 hingga Rp35.000 setiap porsi atau tergantung jenis minumannya. Ini namanya menunya ini es durian kenciwan. Bahan-bahannya ada delima, buah naga, pir, apel, melon, terus mutiara, nata de coco, strawberry. Ini kita bisa juga es durian, es oyennya itu kalau ada yang mau makan kelapanya boleh juga dimakan pakai kelapanya gitu. Jadi tinggal di sendok aja gitu. Melepaskan dahaga puasa lah ya? Iya, melepaskan dahaga puasa yang lagi aus-ausnya jadi seger. Menurut salah seorang pengunjung, Nanda, minuman ini sangat cocok disajikan bagi masyarakat pencinta durian dan minuman, bahkan juga cocok sebagai menu tambahan untuk berbuka puasa. Tadi lewat kan, terus nampak unik-unik gitu, ada penampakan yang badut-badut itu, jadinya singgah. Oh ini tuh es oyen spesial, durian spesial. Ada rasanya tuh gimana? Enak, cukup enak sih. Aroma duriannya terasa. Aroma durian terasa juga, duriannya juga besar. Apa-apa aja kalau boleh tahu isinya dalamnya? Durian, ada durian, kelapa, terus ada buah-buahan sih, segar juga. Lokasi penjualan es durian hantu ini berada di pinggir jalan dan mudah dijangkau. Warung ini juga buka setiap harinya menjelang berbuka puasa hingga malam hari. Ya, pemirsa, di Kabupaten Langkat, keberadaan kampung religi hingga kini masih lestari dan jika Anda memasuki di desa ini, terpampang tulisan harus menggunakan pakaian muslim saat memasuki desa ini.
Desa ini adalah Desa Besilam Babu Salam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, yang keseharian warga masyarakat di desa ini menggunakan pakaian Muslim. Beragam cara dilakukan dalam nuansa Islam sangat terasa ketika masuki jalan desa ini. Banyak penggalan ayat Al-Quran yang menghiasi jalan desa membuat hati tentram dan sejuk. Di desa ini pernah tinggal salah seorang ulama atau pendiri Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsabadia, salah seorang wali Allah yang makamnya tidak jauh dari pemukiman warga. Makamnya sering didatangi warga berziarah baik dari Langkat maupun luar negeri. Bahkan dari para petinggi di negeri ini pernah berkunjung ke Tanah Besilam. Masyarakat desa di sini masih menjaga kesakralan desa sehingga nuansa keislaman kental terasa sampai saat ini. Dalam keseharian warga masyarakat berpakaian Muslim saat bulan Ramadan, seperti sekarang ini di mana kegiatan keislaman terus dilaksanakan oleh warga masyarakat. Salah seorang warga masyarakat, Haji Hariri Syahrial, mengatakan, Desa Besilam sudah sejak lama membuat peraturan berpakaian Muslim. Mulai dari pendiri kampung ini, Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan, jika ada warga masyarakat yang akan masuk ke kampung ini tidak memakai pakaian Muslim, warga sudah menyiapkan pakaian Muslim atau kain sarung. Itu sejak kapan loh? Sejak berdirinya ini, sejak Tuan Guru pertama tuh. Kemudian tidak boleh ada orang yang tidak Islam di sini menetap. Kalau datang masuk boleh. Boleh. Mesti begitu, tidak mesti berpakaian Muslim. Tidak boleh pakai celana pendek ini. Oh. Kalau orang yang tidak Muslim masuk ini boleh, tidak apa-apa. Dia Cina-Cina minta doa. Boleh. Tapi harus pakai baju yang sopan itu. Itulah baju Muslim. Desa Besilam ini sering dijadikan pengunjung sebagai wisata religi, terutama saat masuknya bulan suci Ramadan dan haul Tuan Guru Besilam. Ya, Hasanah, kalau kita melihat dari berita serba-serbi Ramadan yang baru saja kita suguhkan kepada pemirsa TVRI Sumatera Utara, ini kan tidak membuat Hasanah untuk punya keinginan lebih cepat, lebih asik gitu. Kayaknya tadi kalau bicara tentang es durian tadi itu kayaknya menarik banget. Menarik ya. Juga gitu ya. Segar-segar lihat di jam segini. Tapi menariknya marketingnya atau kontennya begitu. Kontennya, marketingnya juga oke, Bang Geri. Konten, marketing keduanya oke begitu ya. Tapi kalau itu kita perpaduan yang sangat luar biasa menurut Hasara ya, Bang Geri ya. Memang tidak salah julukan Sumatera Utara ini memang julukan daerah kuliner ya. Benar Kenapa? Sekali. Bukan saja di luar Ramadan, tapi memang apalagi di Ramadannya memang makanan-makanan, segala makanan tradisional itu keluar semuanya. Apalagi ini kan bisa membangkitkan perekonomian juga begitu. Benar sekali. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya, banyak yang istilahnya lama sudah tertidur ya. Karena akibat pandemi seperti ini. Tapi dengan cara marketing itu bisa menumbuhkan semangat nih para pengusaha khususnya berkreasi lagi nih untuk bisa menjadikan nilai lebih ya, nilai plus dibanding penjual-penjual yang lain. Benar. Kita juga mengapresiasi apa yang menjadi prioritas atau program pemerintah Kota Medan melalui Majelis Ulama Islam ya, di mana memang sekarang ini mengupayakan, kalau kita lihat tadi setiap hari ini ya di bulan Ramadan ini Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Medan ini melakukan safari dakwah ke setiap masjid untuk mengajak jamaah untuk melakukan atau mewujudkan masjid mandiri, di mana di sekeliling masjid itu akan dilakukan aktivitas perekonomian untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan begitu. Wah, luar biasa ya. Iya, dan kita berharap nanti apa yang menjadi program pemerintah melalui Majelis Ulama Indonesia Kota Medan ini bisa disambut antusias oleh seluruh masyarakat Kota Medan, khususnya masyarakat Muslim. Kemudian nanti apa yang menjadi program pemerintah untuk mewujudkan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 ini bisa terwujud. Dan ini tadi dia merupakan akhir program acara Sumatera Utara hari ini, pemirsa. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sembiring dan saya Nur Hasanah. Tetap patuhi protokol kesehatan pemirsa dengan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan di air yang mengalir. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Selamat sore, sampai jumpa.